Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil laporan akhir kami dalam mata kuliah uh, kecerdasan komputasional A, yang dimana kami memiliki judul yang kami angkat yaitu klasifikasi kinerja tubuh menggunakan metode Bagging Classification berdasarkan berat dan tinggi dalam dataset body performance. Nah, anggotanya sendiri terdapat 3 anggota, termasuk saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Astanto dengan NIM akhir 3084, ada Mas Wildan Ilhava dengan NIM akhir 3054, dan juga ada Alfian Hidayat dengan NIM 3089. Nah, mungkin langsung saja pada penjelasannya. Oke, sini kami menggunakan metode bagging classification method ya. Eh, apa itu metode bagging classification merupakan sebuah salah satu metode dalam machine learning yang memanfaatkan teknik ensemble learning. Nah, dalam metode ini kami akan menggunakan algoritma bagging classifier untuk membagi dataset tersebut menjadi beberapa subset dan melatih model tersebut pada setiap subset tersebut. Nah, setelah itu hasilnya dari setiap model tersebut akan dikombinasikan untuk menghasilkan prediksi akhirnya. Untuk dataset yang kami gunakan yaitu dataset body performance yang berisikan informasi tentang antara atribut fisik seperti usia, jenis kelamin, berat, tinggi badan, serta juga beberapa parameter lainnya yang terkait dengan kinerja tubuh. Nah, kami akan fokus pada atribut berat dan tinggi badan dalam melakukan klasifikasi kinerja tubuh. Dalam eksperimen ini, kami membagi dataset tersebut menjadi data latih dan data uji untuk menggunakan metode train test split. Selanjutnya, kami akan menerapkan metode bagging classification ini pada data latihnya. Setelah melakukan pelatihan model, selanjutnya itu menguji performa model tersebut menggunakan data uji. Nah, akurasi prediksinya akan digunakan sebagai metrik evaluasi untuk mengevaluasi kinerja pada model yang telah dikembangkan. Eh, Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan model kualifikasi yang dapat memprediksi kinerja tubuh berdasarkan atribut berat dan tinggi badannya. Eh, dengan menggunakan metode bagging classification, kami berharap dapat meningkatkan akurasi prediksi dan memberikan pemahaman yang jauh lebih baik tentang hubungan antara berat dan tinggi badan pada kinerja tubuh. Nah, eh, di sini kami yang pertama itu membuat dataset. Untuk membacanya membuat BDR CSV, lalu selanjutnya menentukan data input dan targetnya. Di sini X-nya itu targetnya X, umurnya, tingginya, dan beratnya. Lalu Y ini berisikan targetnya yaitu gender. Lalu di sini kami membuat test size-nya yaitu 0,2 dan random state-nya yaitu 42. Lalu ada processing data dengan melakukan normalisasi menggunakan standar scalar, yang dimana X-trend scalar ini berfungsi untuk sebagai scalar fit transform dan X-test scalar ini pada scalar transform. Lalu selanjutnya yaitu model bagging classification dan latih dengan mode data training yang telah diprocessing, yaitu membuat variabel baru yaitu bagging yang berisikan bagging classification dengan random state-nya yaitu 42. Lalu ada bagging fit yaitu classification-nya yaitu berisikan X-trend, scalar, dan Y-trend. Lalu yang terakhir yaitu untuk memprediksi menggunakan model yang telah dilatih pada dataset yaitu Y-pred, variabelnya berisikan bagging. Kami menggunakan predik pada X test scalar. Nah, dapat dilihat
Pada sisi kanan akurasinya pada predik yaitu 88,35%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita membaca dataset menggunakan Pandas. Di sini kita menggunakan PDRate CSV yaitu dataset body performance.csv. Nah, kita lalu memfilter dataset untuk baris dengan nilai kolom kelas 1 dan gender 0. Nah, di sini kita menggunakan memfilter dengan kelas dan juga gendernya. Nah, di sini kita mengambil nilai kolom weight atau beratnya dan height atau tingginya dari dataset yang telah difilter tadi, yaitu kelas dan gender. Kita menggunakan weight value, lalu filter dataset, weight KG value, lalu height value, dan menggunakan height CM value. Nah, kita menghitung mean. Mean itu yaitu nilai rata-ratanya dari kedua value tadi, kita hitung. Nah, lalu kita menghitung modus di sini, yaitu modus weight dan modus height dengan filter dataset tadi yang sudah difilter. Nah, di sini ada perulangan yaitu if not modus weight empty, maka akan modus weight sama dengan modus weight dot ilog dengan indeks 0. Lalu else modus weight sama dengan non. Nah, jika if not modus height dot empty, maka modus height sama dengan modus height dot ilog, else modus height sama dengan non. Selanjutnya, menghitung median. Nah, di sini kita menghitung median atau nilai tengahnya, yaitu menggunakan median weight dan median height seperti tadi. Kita menggunakan np.median dengan weight value-nya, lalu np median dan menggunakan height value-nya. Lalu kita menghitung kuartilnya. Nah, setiap kuartil dari weight dan height atau dari berat dan tingginya, yaitu np persentil weight value dengan value 25, 50, dan 75. Lalu ada NP persentil height value dengan value dengan 25, 50, dan 75. Lalu kita menghitung standar deviasinya, yaitu dengan fungsi std def weight np.std weight value, lalu ada std def dengan height menggunakan height value. Lalu kita menghitung variansnya dengan variance weight dan juga variance height dengan masing-masing weight value dan height value. Lanjut. Nah, di sini kita menggunakan min dataset tanpa filter gender. Nah, di sini kita menggunakan import Panda SPD, lalu untuk membaca datasetnya sudah tadi, body performance, kita menggunakan weight value dan height value, lalu kita menghitung mean atau rata-ratanya. Nah, kita menampilkan hasilnya, yaitu print mean, lalu print mean untuk tinggi, dan mean untuk beratnya. Nah, ini di sini ada mean weight atau berat, yaitu 67, sekian sekian, lalu ada mean untuk tinggi 168, sekian sekian. Lanjut. Lalu kita membaca dataset sama seperti tadi, membaca dataset body performance. Kita filter datasetnya menjadi dua, yaitu male dan female. Nah, tapi kita yang di atas untuk male, yaitu laki-laki, menggunakan weight value dan juga height value. Nah, di sini kita menghitung meannya yang khusus untuk gender M atau laki-laki. Yang di bawah adalah memfilter dataset untuk gender F sesama dengan yang ke laki-laki, tapi menggunakan filter F atau female. Di sini kita tampilkan yaitu mean for male, yaitu mean weight-nya, yaitu berat rata-ratanya itu yaitu 73, sekian, dan untuk rata-rata tingginya itu 173, sekian. Nah, untuk female-nya beratnya itu 56, sekian, dan tingginya 160, sekian. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Nah, oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu modus, yang dimana modus ini ya yang digunakan untuk menghitung dan menampilkan nilai yang sering keluar dalam data tersebut. Nah, dari data berat dan juga tinggi dari setiap gendernya yang telah difilterkan. Nah, jadi dalam data tersebut kita akan mengambil data dari sebuah gender, yaitu M dan juga F, yaitu male dan female, yang nantinya akan difilter, eh, nantinya akan di mode dan juga ilog eh, dengan indeks nolnya untuk mencari modusnya.
Nah, lalu dari pemfilterannya itu kita akan mengeperinya. Nah, begitu pula akan menghasilkan modus yang dihasilkan, yaitu untuk mil 70 dan juga height-nya yaitu 170. Mungkin selanjutnya. Dan juga yaitu median. Untuk median ini uh, yang fungsinya sendiri untuk memberikan informasi tentang nilai uh, nilai tengah, ya, nilai tengah yang ada pada berat dan juga tinggi pada masing-masing kelompok gender. Nah, jadi program ini membantu untuk memahami distribusi data dalam perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Sama halnya pada logdo tersebut, di mana kita akan memfilter data pada gender M dan juga F. Nah, nantinya akan kita ambil uh, atribut weight dan juga height-nya. Nah, pada hal tersebut kita akan mendapatkan hasil yang dimana median dari berat pada pria yaitu 72,8 dan juga tingginya 173 dan juga median pada perempuan yaitu 55,9 dan juga 160 untuk tingginya. Mungkin selanjutnya. Nah, jadi untuk kuartil ini selanjutnya yaitu gunanya untuk mengukur statistik yang membagi distribusi data yang dijadikan beberapa bagian. Jadi terdapat bagian dari datanya yaitu ada pada kodenya ini ada 25%, 50% dan juga 75%. Nah, hal tersebut bisa dibagi lagi pada setiap gendernya yaitu M dan juga F. Yang diambil pada berat dan juga tingginya. Nah, pada hasilnya eh, ukuran statistik pada distribusi berat pada pria yaitu rata-ratanya eh, menghasilkan 67,3 untuk nilai 25%-nya dan juga 50%-nya mendapatkan nilai 72,8 dan juga 75%-nya yaitu 79 dan juga nilai sekiannya untuk hasilnya. Nah, mungkin Nah, lalu selanjutnya yaitu standar deviasi yang kita peroleh dalam kodenya ini uh, yang digunakan untuk mengukur statistik yang menggambarkan sejauh mana sih data itu tersebar dari nilai rata-ratanya. Jadi semakin tinggi nilai standar deviasinya itu, maka semakin besar variasi atau penyimpanan data dari nilai rata-ratanya. Dan juga maka dari itu standar deviasi pada berat badan dan juga tinggi badan yang diberikan pada gambar variasi itu ada pada masing-masing kelompok gendernya, yaitu M dan juga F. Nah, jadi sama hal data-data sebelumnya, kita hanya mengambil sebuah modul uh, dalam memfilteran untuk mencari standar deviasinya, yaitu NP dan .std ini. Jadi nantinya kita hanya akan mengambil sebuah atributnya, yaitu weight dan juga height-nya dalam setiap gendernya. Maka hasil yang didapat yaitu untuk standar deviation pada pria yaitu 9,4 dan juga tingginya 5,8 dan juga wanita 7,6 untuk beratnya dan juga 5,6 untuk tingginya. Mungkin selanjutnya yang terakhir mungkin ya. Nah, jadi yang terakhir yaitu variance yang didasarkan pada gender ini. Yang pada variance ini bertujuan untuk eh, mengukur atau sejauh mana sih data tersebar atau bervariasi dari nilai rata-rata yang digunakan untuk menghitung variansi dari setiap atribut pada berat dan juga berat badan dan juga tinggi badan pada setiap gendernya. Nah, jadi pada data itu sama halnya dengan sebelumnya, yaitu kita mengambil datasetnya terlebih dahulu dan juga kita filter terlebih dahulu
mana sih gender dari pria dan juga wanita tersebut. Nantinya kita akan mengambil lagi dalam metode VAR ini, eh, yang mengambil data dari filter data set male dan juga female, yang mengambil sebuah atribut yaitu weight dan juga height, akan menghasilkan sebuah variansi, yang dimana variansi setiap gendernya berbeda-beda. Dari prianya yaitu dari beratnya 89, sekian, dan juga height-nya 33, sekian, dan juga female, untuk female 5,8 sekian untuk beratnya, dan juga 31, sekian untuk height-nya atau tingginya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga mungkin ini akhir dari presentasi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.